Usai 1 tahun proses revitalisasi, Stasiun Tanah Abang kini bertransformasi menjadi lebih modern dan terintegrasi. Dari stasiun bersejarah menjadi simbol pembaruan transportasi publik yang mengutamakan kenyamanan dan aksesibilitas penumpang. Ya, salah satu pintu gerbang menuju ibu kota Jakarta melalui Stasiun Tanah Abang, yang dimana Stasiun Tanah Abang ini stasiun yang sudah cukup lama berdiri di Indonesia. Dari tahun 1899 ataupun 126 tahun lalu, yang dimana ini sempat mengalami sejumlah pembangunan kembali atau revitalisasi 3 kali pada tahun 1996 hingga 1997, 2010 hingga 2014, serta yang paling terbarunya di tahun 2024 menuju tahun 2025, di mana tepat di belakang saya ini merupakan salah satu bekas bangunan stasiun lama Tanah Abang, yang mana memang stasiun ini merupakan stasiun yang sudah cukup otentik yang digunakan oleh warga sekitar daerah Jabodetabek atau di sekitar luar Jakarta menuju Jakarta. Adapun memang stasiun Tanah Abang baru ini akan diresmikan segera oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa 4 November 2025, yang dimana memang peresmian ini sudah dipastikan begitu setelah Direktur Utama PT KAI yaitu Bobi Rashidin bertemu Presiden Prabowo pada Senin sore hari lalu, yang mana Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan secara langsung dan tadinya akan juga mencoba bagaimana fasilitas dari Stasiun Tanah Abang baru, serta akan mencoba menggunakan KRL dari Stasiun Tanah Abang menuju Stasiun Tanah Abang baru. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk melihat bagaimana bangunan terbaru dari Stasiun Tanah Abang baru, yang mana ini memakan pembangunan sekitar kurang lebih 1 tahun, ataupun juga ini merupakan desain yang telah dibangun dari tahun 2023. Nampak begitu ya, di area lobi ini cukup megah untuk para pengguna KRL aktif ini dari berbagai daerah di Jakarta menuju Jakarta ini dapat memasuki secara langsung, yang dimana emang tap card ini ditambah begitu, kurang lebih jumlahnya terdapat sekitar 30 tap card, yang mana jika Anda melihat ini Stasiun Tanah Abang merupakan stasiun transit dari arah Rangkas Bitung menuju Jakarta, ataupun dari arah Bekasi melalui Cikarang via Pasar Senen menuju Jakarta. Dan mana memang jika melihat Stasiun Tanah Abang baru ini mendapatkan sejumlah revitalisasi, seperti adanya penambahan peron, yang mana peron ini dari 2 menjadi 4, dan itu juga penambahan jalur dari 4 menjadi 6 begitu, yang mana jalur aktif ini diharapkan dapat mengurai sejumlah kepadatan dari Stasiun Tanah Abang pada pagi hari menjelang masyarakat ini beraktivitas. Dan saya akan mencoba mengajak Anda pemirsa Nusantara TV untuk coba berbincang sedikit dengan salah satu penumpang KRL yang sudah mencoba bagaimana revitalisasi dari Stasiun Tanah Abang baru ini. Selamat pagi Ibu, boleh bincang-bincang sedikit Bu? Ya, dengan Ibu siapa? Asal dari mana Bu? Dengan Wiwi dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang. Ya. Bu, ini kan Stasiun Tanah Abang baru mengalami revitalisasi oleh pemerintah, dan Ibu sebagai penumpang melihatnya seperti apa sih Bu perbedaannya? Mungkin ini apakah memecah crowded dari penumpang Bu? Bagaimana Bu? Pengalaman saya sih dari dulu sampai sekarang lebih bagus ya, karena revitalisasi Tanah Abang ini gitu. Jauh lebih baik daripada yang dulu gitu. Apa sih mungkin fasilitas yang tadi berbeda begitu mungkin bangunannya? Ya mungkin udah nggak terlalu nggak terlalu umpel-umpelan kayak di zaman dulu sebelumnya gitu. Kebetulan saya juga bukan pengguna aktif KRL, tapi ya sejauh ini lebih baik sih. Ya Bu, berarti kan ini dapat memecah begitu crowded yang ada di Stasiun Tanah Abang menjadi stasiun transit. Tentu mungkin Ibu melihatnya bagaimana sih dengan adanya revitalisasi ini, harapannya begitu untuk para penumpang KRL dengan adanya revitalisasi ini? Ya mungkin kalau ini mungkin KRL-nya lebih ditambahin lagi ya, soalnya setiap di jam kerja dan di jam pulang kantor itu sangat penuh sekali, sampai nggak cukup gitu loh. Padahal juga tadi lihat saya juga udah sekitar 10 menitan atau 5 menitan itu udah ada kereta tambahan, tapi ya tetap aja keretanya penuh gitu. Oke Bu, terakhir mungkin dengan adanya revitalisasi mungkin ya Bu, ini kan gerbang menuju Jakarta. Ibu sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana perasaannya, merasa bangga kah atau seperti apa nih Bu? Boleh? Ya saya rasa ya iya bangga ya.
karena lebih baik lagi Tanah Abang, lebih diperluas lagi dan fasilitasnya juga lebih bagus lagi daripada sebelum-sebelumnya gitu. Oke, baik Ibu Wiwi, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Ya, memang revitalisasi stasiun Tanah Abang yang telah diberlakukan oleh PT KAI ini merupakan sinergitas antara Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dengan PT KAI itu sendiri dan juga Pemprov Jakarta. Yang mana memang untuk melihat begitu exiting penumpang per harinya ini sekitar kurang lebih 150.000 penumpang yang pada hari ini jumlah nyatanya begitu lebih dari 215 penumpang yang dapat melalui stasiun Tanah Abang. Yang informasi kami himpun nantinya sekitar 5 tahun ke depan ini ditargetkan memang akan adanya lonjakan penumpang yang ditargetkan mencapai 300.000 penumpang per harinya yang dapat melalui stasiun Tanah Abang, yang dimana stasiun Tanah Abang ini merupakan stasiun yang tadi sudah saya katakan memang jendela ataupun pintu masuk menuju Jakarta. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Trihartanto, jurnalis NTV melaporkan untuk Anda.